Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting, ini bukan pertanyaan, tapi disampaikan oleh salah satu jamaah. Ustadz, saya pernah menjalani apa yang dialami Jalu, cerita yang tadi kita bahas. Saya sakit selama 2 tahun menjelang saya menikah. Jadi beliau sakit sebelum beliau menikah. Sampai berat badan saya turun drastis sampai 32 kilo. Berat badan turun sampai 32 kilo. Segala usaha orang tua saya sudah dilakukan agar saya sembuh. Hingga suatu malam saya melihat ibu saya berdoa pada sholat malamnya. Saya mendengar ibu saya berdoa pada saat beliau sholat malam. Ya Allah, jika memang engkau ingin mengambil anakku, ambillah, aku ikhlas. Ini kalau ibu udah doa gini dalam, hadirin. Seorang ibu kalau udah sampai doa seperti ini, itu udah kaki di kepala, kepala di kaki, dan gak karu-karuan. Mendengar doa ibu saya itu, saya hanya tertegun, diam. Dan akhirnya saya ikhlas kapanpun Allah memanggil saya siap. Qadar Allah, calon suami saya yang sekarang sudah menjadi suami saya, tetap menikahi saya. Jadi udah punya calon, dan penyakit seperti itu tetap dinikahi. Dalam keadaan sakit, dan berangsur-angsur penyakit saya sembuh. 19 tahun saya menikah, dan belum dikaruniai keturunan. Saya dan suami saya tetap berbaik sangka kepada Allah. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ini salah satu contoh, hadirin sekalian. Ini salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan di tengah-tengah kita. Dan renungkan ketika kita baca seperti ini. Ini adalah kebaikan Allah bukan hanya kepada yang bertanya, tapi kepada saya dan antum semua. Ini salah satu firman Allah, sanashuddu adudaka bi akhik. Saya akan kuatkan Anda dengan saudara Anda. Dan kita lihat, misalnya para akhwatnya di belakang sana, yang minder karena belum menikah, belum ada yang mau sama mereka dan seterusnya, ini sakit-sakitan, 32 kilo hilang. Tapi kalau jujur sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Tujuan kita hidup, hadirin, tujuan kita hidup itu untuk meyakini bahwa Allah Maha berkuasa dan mampu merubah semuanya. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan ketetapan-ketetapan Allah itu Allah turunkan di tengah lapisan-lapisan tersebut. Dan di antara ketetapan Allah kan ketetapan syariah dan ketetapan kauniyah. Takdir Allah, kejadian, fenomena, dan episode-episode kehidupan Allah turunkan di tengah-tengah kita. Untuk apa Allah turunkan itu semua, jemaah? Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Allah Maha berkuasa, hadirin. Agar Anda tahu Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang sulit bagi Rabbul Alamin? Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah Anda duga-duga. Apa yang sulit bagi Allah? Tapi kita tidak pernah atau kita sering kali tidak menganggap kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ma qadarullah haqqa qadari. Manusia itu tidak mengangkat Allah Subhanahu wa taala di posisi yang seharusnya, underestimate sama Allah, meragukan, nggak mungkin. Kata siapa nggak mungkin, Rabb? Apa yang susah bagi Rabbul Alamin? Kalau itu masih berjalan sesuai dengan sunnatullahnya, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Maka ini menunjukkan dia dapat suaminya baik, terima apa adanya. Dan mensupport beliau apa adanya. Apa yang mustahil bagi Rabbul Alamin. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui Allah yang berkuasa. Allah yang maha mampu. Dan kalau Allah inginkan, gak ada yang gak mungkin, hadirin. Dan inilah tujuan besar kita ngaji. Kita menuntut ilmu, kita belajar, kita jadi penuntut ilmu. Lalu kita amalkan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kita tahu Allah maha mampu melakukan hal itu semua. Maka teruslah belajar dan istiqomahlah dan lihat bagaimana keajaiban-keajaiban itu Allah ciptakan. Dan itu nggak mungkin kalau kita tidak belajar dan mengamalkan di waktu yang sama. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada yang menyampaikan hal ini. Semoga kisah beliau
membantu jamaah yang lain, dan begitu jamaah lain terbantu, beliau mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah menolong seorang hamba ketika hamba menolong saudaranya, dan minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan minta kepada Allah semoga Allah terima amal ibadah kita pada hari ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.